Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hidaliani dengan NPM 2241171187, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu artikel yang berjudul Penafsiran Filosofis Ragam Makna Wahyu dalam Al-Quran berdasarkan perspektif teologi kontemporer. Namun, sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampus saya, Bapak Muklis MPDI, yang telah membimbing saya dalam penyelesaian artikel ini. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mempresentasikan makalah saya mulai dari abstrak, pendahuluan, landasan teoritis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan. Abstrak. Wahyu merupakan konsep fundamental dalam teologi Islam yang menandai komunikasi langsung antara Tuhan dan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ragam makna wahyu dalam Al-Quran serta menelaah reinterpretasinya melalui pemikiran para teolog kontemporer seperti Fadlur Rahman, Muhammad Arqon, dan Kuntawijoyo. Data diperoleh dari sumber primer berupa teks Al-Quran, kitab tafsir klasik dan modern, serta karya pemikiran Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wahyu dalam Al-Quran memiliki 3 lapisan makna. 1. Dimensi normatif hukum tasyri sebagai pedoman moral dan syariat. 2. Dimensi epistemologis ilmiah sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan, serta 3. Dimensi spiritual eksistensial sebagai pengalaman kosmik dan kesadaran ilahi. Pendahuluan. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan pemuliaan agung dari penciptanya adalah manusia. Keagungan pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia tidak hanya sekali atau 2 kali, tetapi berkali-kali. Di berbagai kesempatan dan momen yang bervariasi, salah satu bentuk pemuliaan agung yang di dalam Al-Quran adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua makhluknya di majelisnya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua makhluk sujud kecuali iblis yang enggan karena kesombongan dan kedengkian. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjuk kepada makhluk-makhluk sebelum Adam, yaitu malaikat dan iblis yang telah lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Adam adalah makhluk baru. Pemuliaan lain adalah mengerah akal yang diberikan kepada manusia yang menginginkan manusia meninggikan derajat di atas makhluk lain. Landasan teoritis. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wahyu berarti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi dan Rasul melalui mimpi. Said Hussinars menyatakan bahwa wahyu adalah bentuk komunikasi langsung dari Tuhan dan manusia melalui Nabi dan Rasul, menyampaikan kebenaran dan hukum dalam perspektif teolog kontemporer. Wahyu juga dianggap sebagai fenomena komunikasi yang dinamis, di mana investasi manusia memainkan peran penting dalam memahami wahyu spiritual dan sosial dari wahyu tersebut. Dalam perspektif bahasa Arab, Ibnu Manzur mendefinisikan al-wahyu sebagai indikasi tulisan pesan, ilham, dan ungkapan tersembunyi. Sedangkan Ibrahim Mushafa et al. Menjelaskan bahwa wahyu adalah menunjuk, mengisyaratkan, berbicara dengan perkataan yang tidak diketahui orang lain, menulis, memerintahkan, mengutus, memberikan ilham, dan menundukkannya. Manna Al-Qattan menambahkan bahwa secara bahasa, wahyu adalah isyarat yang cepat, direalisasikan berupa simbol, sindiran, atau suara dapat didemonstrasikan oleh anggota badan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif.
Pendekatan ini dipilih karena tema tentang ragam makna wahyu dalam Al-Quran berdasarkan perspektif teolog kontemporer, memerlukan telah mendalam terhadap teks-teks normatif, kitab tafsir, dan karya para pemikir Islam modern. Melalui penelitian kepustakaan, penulis dapat menggali substansi makna wahyu dari sumber-sumber yang otoritatif dan menganalisis keterkaitannya dengan realitas sosial serta filsafat teolog kontemporer. Hasil dan pembahasan wahyu sebagai komunikasi ilahi dan dialog eksistensial. Wahyu bukan sekedar teks normatif, melainkan peristiwa eksistensial yang menandai pertemuan antara Tuhan dan manusia. Dalam perspektif fenomenologi agama, wahyu dapat dipahami sebagai pengalaman transendental yang mengubah kesadaran manusia menuju pengenalan diri dan Tuhan. Menurut Martin Buber, komunikasi wahyu bersifat ayatol, di mana manusia tidak hanya mendengar perintah, tetapi juga mengalami kehadiran ilahi. Pandangan ini senada dengan pemikiran Abdul Karim Resort yang menegaskan bahwa wahyu memiliki dua dimensi, substansi ilahi yang absolut dan memahami manusia yang relatif. Dengan demikian, makna wahyu bersifat terbuka terhadap interpretasi karena selalu melibatkan proses kesadaran dan pengalaman penerima. Simpulan, wahyu dalam perspektif filosofis dan teolog kontemporer bukan hanya teks normatif yang bersifat dogmatis, melainkan peristiwa eksistensial yang menghadirkan dialog antara Tuhan dan manusia. Pemahaman terhadap wahyu menuntut keterlibatan akal, spiritualitas, dan kesadaran sosial agar tidak berhenti dan pada dimensi verbal, tetapi juga mengalir ke dalam tindakan etis dan perubahan peradaban. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.